Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Nurdin CS, Pak Sudung dan kawan-kawan sudah bersedia berbagi waktu dalam berbagi kesempatan dalam kesempitan untuk membantu saya dalam mengisi tugas guru penggerak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Benar Pak Nurdin? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Benar Pak Nurdin? Oke. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Selawat beriring salam kita aturkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acara untuk memenuhi tugas guru penggerak dari Pak Alif. Iya Pak Alif. Tapi judul saya nanti jangan ditertawakan. Nah, saya takutnya Pak Alif nanti tertawa. Judulnya kontradiktif dengan keadaan saya dan Pak Alif. Pak Alif juga gitu. Oke. Sebelum saya buka presentasi saya, kita ice breaking dulu bentar ya. Nanti kawan-kawan Bapak Ibu berdiri. Kalau saat berdiri lurus, saya suruh angin kiri, merengnya kemana? Kalau ke kanan. Ya, kalau angin kanan, merengnya ke kiri. Ya, oke ya? Oke. Sekarang boleh tegak? Ya, lurus ke sini ya. Pak Nurdin gayanya yang begitu, nanti saya hilang akal jadinya. Oke? Kita tes dulu. Angin kiri. Angin kiri. Kok enggak nambah mereng? 2 kali angin kiri harusnya lebih mereng kan? Angin kiri. Angin kanan. Nah, salah. Ya kan? Angin kanannya sekali, merengnya ke kiri 3 kali tadi. Nah, itu Pak Nurdin. Oke? Oke, kita ulangi. Kita ulangi. Ya, oke. Jangan kebanyakan angin satu arah. Sip. Angin kiri. 2 kali angin kanan. Pak Dudung berantuk kepala Pak Dudung. Oke, belum kompak. Sekali lagi. Sekali angin kiri. Nah, Pak Nurdin terbalik. Anginnya dari kanan, merengnya ke kiri. Ulangi. Angin kiri. 2 kali angin kanan. Pak Nurdin salah lagi. Sekali lurus, harusnya 2 kali tek. Kan? Sekali ke kanan. Angin depan. Kok tegak aja? Nih. Ini psikomotoriknya lemah kali ini. Gimana ini? Oke. Standby, lurus. Angin depan. Angin belakang. Angin kiri. Angin kanan. Angin kanan. Angin kiri. Angin bawah. Putar. Angin bawah salah. Angin bawah. Aku yang bawah. Oke, angin atas. Benar. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, ice breaking sedikit menguji keseriusan Pak Nurdin. Iya kan? Pak Nurdin udah siap belum kan gitu? Oke.
Ini ditertawakan Pak Alif tadi. Saya juga bingung kenapa judulnya, tapi memang judulnya harus ini, budaya positif di sekolah. Sebelum saya buka slide berikutnya, apa yang dibutuhkan? Bukan dado itu. Oh, pencet-pencet gini? Nggak usah, saya nggak pandai. Pakai tangan aja. Oke? Kira-kira sebelum ya di kurikulum Merdeka itu pra-asesmen namanya. Pengetahuan awal sebelum memulai pembelajaran. Budaya itu menurut Bapak Ibu kira-kira apa budaya? Kebiasaan. Betul. Pak Nudin, apa budaya Pak Nudin? Tradisi. Tradisi yang sudah berlanjut secara turun-temurun. Kalau Pak Alif, budaya apa Pak Alif? Budaya itu kalau dalam arti Sanskerta itu dari kata budaya, Budi dan daya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Alif. Saya sebenarnya tidak tahu sampai ke Sanskerta, tapi karena saya bertanya dengan Pak Alif, saya jadi tahu. Terima kasih. Oke. Jadi judul besarnya budaya positif di sekolah. Nah, ini salam bahagia. Ini orang ganteng ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yaitunya tentang persoalan dan permasalahan siswa, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar. Oke? Restitusi pasti baru, karena saya juga baru dapat setelah diajari Pak Alif. Nah, kita ini pertanyaan pemancingnya. Setujukah Bapak Ibu atau tidak setujukah Bapak Ibu? Satu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju enggak? Setuju. Tidak. Ini agak lain sendiri. Kenapa? Coba diungkit dikit apa? Kenapa tidak setuju? Berseberangan dengan kawan. Kalau semuanya lurus berarti mengikuti jenengan. Oh gitu. Boleh. Yang ketiga, Demokrasi. pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Pemberian reward atau penghargaan bisa meningkatkan. Setuju nggak? Tidak setuju. Bapak menyampaikan seperti ini, kasih penghargaan kami, sama setuju sekali. Setuju? Nah, ini maksudnya ke siswa. Pemberian reward dan hadiah ke siswa bisa meningkatkan motivasi belajar anak nggak? Setuju ya? Pak Mali nggak setuju ya? Nggak. Ya memang harus ada yang ke surga dan neraka. Tidak semuanya sama. Nah, nanti sia-sia dibikin berpasangan kan begitu? Oke. Kita next slide-nya ya. Nah, ini tugas pemancing ini. Nanti dari sini Bapak Ibu tolong bedakan ini hukuman atau konsekuensi. Sebelum nanti dijelaskan apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya juga salah nulisnya nampaknya nih. Tapi saya copy paste nih. Mencatat 100 kali di buku kalimat dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Dihukum seperti itu karena terlambat datang ke sekolah. Nanti Bapak Ibu jawab apa namanya sini? Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti udah tahu beda konsekuensi dan hukuman. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Iya, nggak perlu ya. Tapi nanti saya ulang lah, mengulang kaji, ya kan? Oke? Hukuman ya. Sip. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dua hukuman.
murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 3, hukuman. Next, menggantikan kertas tugas teman yang sudah kamu coret-coret. Konsekuensi. Oke, 1 konsekuensi ya. Jadi dicek Nanti slow. Oke, membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. 2 konsekuensi. Yang nomor 2 terakhir, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oh, coba dipikir lagi. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi. Ini agak berbeda pendapat di sini ya. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lanjut slide-nya ya. Nah, 2 ini betul. Hukuman. Ini tadi hukuman. Ini 2 ini betul. Di sini tadi ada perdebatan pendapat. Ada 2, ada yang sebut konsekuensi, ada hukuman. Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi kalau begitu, menurut Bapak Ibu, apa beda antara konsekuensi dan hukuman? Beda. Coba Pak Sudung, kira-kira menurut Pak Sudung nih. Hukuman kita terima Ya. konsekuensi akibat dari hukuman. Konsekuensi akibat dari hukuman. Konsekuensi Hukuman itu kita terima karena melanggar konsekuensi. Konsekuensi karena kita melakukan suatu hukum mendapatkan konsekuensi. Oke, mantap. Coba Akibat dicatat. Coba ibu siapa namanya Bu? Risma. Nah, menurut Bu Risma itu kira-kira apa beda konsekuensi dan hukuman? Hukuman itu dilakukan karena adanya sesuatu kegiatan yang tidak dilakukan dengan semestinya. Kalau Iya. konsekuensi itu apa yang kita dapat dari ketidakbenaran yang dilakukan. Oke. 99,9. Ya. Bukan berarti Pak Dudung salah, Pak Dudung. Pak Dudung benar juga. Sama. Karena ini cewek bukan. Beneran. Pak Malik tidak terima. Ini karena cewek katanya. Oke. Kita analisa ya. Kira-kira hukuman dan konsekuensi itu apa bedanya? Oke. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada saat kita melanggar suatu peraturan yang sebelumnya kita tidak tahu apa yang harus kita terima dan tidak pernah kita setujui, tapi kita harus menerima itu yang membuat kita dongkol, membuat kita dendam. Itu hukuman. Tidak pernah kita sepakati sebelumnya, tapi harus kita terima akibat melanggar satu peraturan. Ini ke siswa fokusnya ya, ke ibu bapak tidak usah. Oke? Nah, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan kita dah tahu karena kita melanggar pasti nerima ini. Seperti Bu siapa namanya tadi? Nah, benar 9,9. Saya ngasih nilai 100 nggak enak, Pak Alif ada di belakangnya. Oke? Nah, yang kedua, membuat anak itu akan merasa sakit. Kalau hukuman, oke. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam waktu singkat. Setelah selesai hukuman mungkin mereka dongkol-dongkol dikit lah. Habis itu aman. Nah, yang ketiga, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan akhirnya. Saya tidak akan mencontohkan di sekolah sini, nanti banyak yang marah. Oke. Ya, Pak Malik marah nanti dia tukang eksekusi anak yang tidak disiplin. Oke. Ya, kalau di sebelahnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau konsekuensi itu. Artinya yang jelas titik poinnya antara hukuman dan konsekuensi sama-sama hukuman sebenarnya. Cuman kalau hukuman dia tidak tahu apa yang akan dia terima ketika melanggar itu. Sementara konsekuensi dia sudah tahu sebelumnya. Kalau saya terlambat 3 menit saja, saya pasti disuruh pulang.
Tadi saya sudah ngomong ya, nggak boleh contohkan di sini. Tapi udah terlanjur ya udah. Oke? Nah, lalu yang mana yang harus kita pakai untuk anak didik? Nanti Bapak Ibu renungkan saja. Oke? Next slide. Nah, jadi hukuman itu digolongkan ke dalam identitas yang gagal pada saat membina persoalan siswa. Hukuman itu tidak dibenarkan dipakai apalagi pada pendidikan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu intinya adalah berpusat pada siswa. Mau peraturan, ada nanti namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, itu berpusat pada siswa, bukan berpusat pada sekolah. Nah, jadi hukuman itu digolongkan kepada kegagalan. Nah, sementara identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi masih dianggap sukses. Oke? Wih, hirupnya saya jadi kurang tenang akhirnya. Nengok Pak Sudung. Dalam kali. Pak Nurdin ini. Pak Nurdin udah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya. Sip. Oke. Nah, ini sama seperti tadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang dia dah tahu bakal terjadi. Nah, yang sebelahnya ini yang kita harus miliki sebagai seorang guru pada saat menyelesaikan persoalan anak didik, yaitunya restitusi. Penjabarannya di peringkat atas di sini, restitusi merupakan pilihan dari anak itu, bukan dari kita. Kalau dari kita namanya hukuman. Oke? Next slide. Strategi budaya positif 1 dalam menyelesaikan persoalan siswa. Waktunya. Oke. Strategi budaya positif yang pertama. Nah, strategi yang pertama itu, jadi kita sebagai seorang guru terhadap siswa, sebelum memulai proses pembelajaran yang panjang, kita memakai kurikulum merdeka, memakai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, intinya berpusat pada murid. Mau sisi materi pembelajaran, mau sisi hukuman atas pelanggaran, tetap dipulangkan ke murid. Nah, untuk itu kita harus memulai suatu proses PBM yang panjang dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, kalau Pak Alip apa namanya di sana ya? Ya, kesepakatan kelas Pak Alip. Kesepakatan pembelajaran. Nah, itu nanti lambat laun kalau sudah dibiasakan akan jadi peraturan. Tapi diawali dengan keyakinan kelas. Nah, itu. Coba mungkin Pak Nurdin bisa mencontohkan enggak? Apa namanya contoh keyakinan kelas itu yang kita buat secara bersama-sama dengan anak. Nah, contoh kasusnya apa misalkan? Siswa, ya Pak Malik, coba Pak Malik. Kalau saya biasanya itu di awal masuk, ya, anak itu kita bikin perjanjian. Sip. Kali alfa sekian. Kalau saya biasanya keliling lapangan. Ya, keliling lapangan. Sekali alfa keliling lapangan 10 kali. Ya. 10 kali alfa sekian. Oke, sip. Perjanjiannya kalau alfa sekali keliling lapangan. Itu kesepakatan. Kalau satu kelas nggak sepakat, ya nggak apa-apa. Ya. Oke. Begini, kalau itu muncul dari bapak ibu gurunya, itu jadinya kehukuman. Tapi kalau itu muncul dari kesepakatan mereka, masuknya ke konsekuensi dan bisa jadi restitusi. Lama-lama jadi peraturan. Nah, begitu. Walaupun kita yang mengusulkan, tapi jangan ada unsur paksaan. Tapi sebaiknya yang memunculkan ide-ide tentang kesepakatan itu adalah dari murid itu sendiri. Nah, pada saat mereka gagal, kita memberi konsekuensi kepada mereka pun tak terhalang karena mereka yang buat. Begitu. Oke? Nah, itu Pak Nurdin. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang lama-lama nanti kalau kita jalankan terus akan jadi sebuah peraturan. Oke.
Next. Nah, sekarang kita membedakan peraturan yang sudah jadi dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Dilarang melakukan kekerasan dan ke bawah-bawahnya. Oke? Nah, ini keyakinan kelasnya. Beginilah bentuknya keyakinan, berbeda tipis antara peraturan dan keyakinan kelas. Pada saat kita ajak mereka membedah sebuah peraturan, mungkin bunyinya seperti ini. Dari mereka munculnya belajar selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti siap untuk bertanggung jawab. Kalau minjam buku balikkan ke tempatnya, kan gitu. Jangan mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu kira-kira contoh hasil diskusi dari anak pada saat kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Begitu Pak Nurdin. Intinya peraturan itu, mungkin di slide berikutnya ya. Nah, ini dia perbedaan antara peraturan dengan kesepakatan kelas. Peraturan itu merujuk pada seperangkat aturan atau pedoman yang ditetapkan oleh guru. Kayak Pak Malik tadi, jadinya ke peraturan. Konsekuensi dari melanggar peraturan jatuhnya ke hukuman. Oke, silakan masuk Pak Kosen. Boleh. Gini. Bisa dimengerti Pak Nurdin? Bisa. Peraturan itu kesepakatan yang sudah ditentukan oleh guru. Kayak contoh Pak Malik tadi, katanya dia yang membuat seperti, tidak boleh. Jadinya nanti konsekuensinya akan jatuh ke hukuman. Hukuman apa tadi? Identitas gagal, tidak sukses. Oke. Sementara keyakinan itu, itu keyakinan adalah kesepakatan tentang tahapan-tahapan yang dibuat secara bersama-sama yang berpusat kepada murid itu. Contohnya kalau menurut Pak Nurdin bisa nggak mencontohkan kesepakatan kira-kira dari siswa itu apa? Masuk tepat waktu, Pak. Masuk tepat waktu. Oke. Tidak menghormati orang lain kayak tadi itu contoh umum. Kalau pada saat kenyataannya nanti di lapangan mungkin berbeda lagi. Tergantung kasus apa yang mau dibedah kan gitu. Oke. Ini yang sudah digaris hitam ini, pandangan yang dimiliki oleh siswa. Itu kesepakatan kelas. Jadi bukan dari guru ya. Oke. Strategi yang harus dipakai tahap 2. Tadi tahap 1 membuat kesepakatan. Oke? Tidak menekankan peraturan. Nah, untuk menjalankan strategi yang kedua ini, kita sebagai guru harus, bukan sebagai guru, sebagai individu kita memiliki 5 posisi kontrol. Sini tergambar nggak nih? Ini. Ya, jadi yang ditulis merah itu adalah posisi kontrol sebagai individu, sebagai pemimpin. Kalau kita guru tentu pemimpin pembelajaran, ya dah. Ada penghukum di situ. Di posisi kita sebagai penghukum. Ada yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada sebagai teman. Yang keempat, ada sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, hendaknya apalagi sekarang di kurikulum Merdeka, ya, Merdeka Belajar, yang semuanya harus dari siswa itu, kita harus sebaiknya mengambil posisi manajer. Ya, posisi manajer. Nah, penghukum itu salah satu contohnya, ya kayak tadi, kita berikan suatu konsekuensi yang mereka tidak tahu sebelumnya. Kalau melanggar ini, rupanya ini akibatnya yang menyakitkan buat mereka. Kalau kita melakukan hal seperti itu, artinya kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Itu gagal. Nih, gagal.
Oke? Kelompok gagal dia. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini contohnya. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begitu. Ibu kecewa karena kamu. Coba karena kamu begini, akhirnya ibu jadi begini. Saya sangat kecewa terhadap kamu. Artinya, kita memposisikan dia sebagai pembuat rasa bersalah dan kita jadi korban. Dan itu juga termasuk ke dalam posisi gagal. Memang kita lunak-lunak merendah dengan mereka, tapi itu tergolong posisi gagal. Sehingga atas kesalahan yang mereka perbuat, mereka merasa bersalah. Oh, kalau mungkin karena saya ibu itu begitu. Dan itu masih juga belum berhasil, masih gagal. Pak Nurdin tidak boleh gitu, Pak Nurdin. Oke? Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, ini saya rasa Pak Nurdin ini. Iya tak? Kesana sayangnya tulisannya nggak jelas ya. Membuatkan gini. Sebagai teman ini begini. Ada satu guru, siswa bermasalah dengan guru A. Iya kan? Saya sebagai wali kelas ini. Lalu guru A itu melapor dengan saya. Anak itu begitu. Bu, gimana? Saya secara refleks membuatkan alasan-alasan untuk anak ini selamat. Mungkin saya juga begitu sih sebenarnya sebelum saya tahu. Yang penting anak itu senang dengan saya. Dan itu termasuk ke dalam kelompok yang kedua. Ya, berhasil dan sukses tapi belum yang terbaik. Gitu. Anak itu senang, tapi ada sisi negatifnya. Apakah di sini ada sisi negatifnya dituliskan? Hasilnya kecenderungan. Anak itu bergantung akhirnya, ya kan? Dia tidak punya motivasi untuk tidak melanggar. Dia tergantung dengan guru individu yang selalu menyelamatkan dia itu. Itu posisi teman itu bagus, senang murid dengan kita, tapi akhirnya dia bergantung. Yang selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini seperti konsekuensi tadi. Kamu kenapa terlambat? Ini Pak, dah tahu konsekuensinya? Sudah Pak, laksanakan. Itu pemantau. Sukses juga, tapi belum yang terbaik. Pak Nurdin, angguk-angguk ngerti Pak Nurdin? Kalau misalnya dipadukan Pak, Ya. antara teman, pemantau dan manajer jaga satu. Antara teman, pemantau dan manajer jadi satu. Manajer ini sudah memiliki. Pemantau juga, manajer. Sip, bagus pertanyaannya Pak Nurdin. Jadi kalau sudah kita mengambil posisi manajer, itu artinya kita sudah membawakan kedua posisi di bawahnya. Teman, pemantau, dan manajer. Dia berada di level top level paling atas. Oke? Tapi pemantau baik, tapi belum yang terbaik. Nah, posisi terakhir ini yang harus kita punya sebagai guru. Pak Nurdin, ini yang harus kita punya sebagai guru, posisi manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, hasilnya nanti terhadap anak, menguatkan pribadi dia untuk selalu berperilaku disiplin, berperilaku tidak melanggar satu aturan. Itu yang harus kita punya sebagai leader dalam pembelajaran, sebagai guru. Oke. Lalu untuk menuju tahap menjadi manajer itu, dalam menyelesaikan satu persoalan, ada tekniknya Pak Nurdin. Saya sudah diajari Pak Alif dan Pak Ajul, nanti saya jelaskan. Oke, Pak Nurdin nanti demonstrasikan. Berhasil apa enggak? Sip? Nah, pertanyaan tugas, ini tugas untuk siapa ya? Pernyataan siapa yang mengatakan? Ini kan tadi sudah saya jelaskan. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat,
Pemantau. Nah, sekarang ini contohnya kata-kata ketika kita berada dalam posisi kontrol yang mana gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jatuhnya ke posisi pembuat rasa. Yang kedua, kamu tidak benar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, mungkin dengan nada agak tinggi apa, ya kan? Jatuhnya ke posisi identitasnya gagal tadi. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah, jatuhnya kemana? Ke teman. Seperti seorang berkawan. Jadi kalau kawan anak itu dapat masalah, ya layaknya seorang kawan akan selalu backup, mencarikan alasan-alasan supaya dia tidak jadi masalah. Yang terakhir, dua terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya ketika dia punya masalah, posisi manajer nih Pak Dong, kamu kesini, kamu tahu bahwa kita untuk menyelesaikan masalah itu kita pancing dia. Bisa enggak kamu selesaikan masalah kamu dengan si Anu itu? Atau bisa enggak? Ada enggak ide kamu? Kita yang menggali, memancing dia untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat. Itu posisi seorang manajer. Lalu yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum juga. Oke? Kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan antara kelima posisi kontrol itu? Bisa ya? Benar ini bisa. Karena kita nanti akan pakai ini semua, walaupun bukan guru penggerak. Kalau Pak Gosen calon guru penggerak, Pak Gosen, nanti sampai di sini, dan akan berdiri di sini juga. Oke? Ya bagus, dah tahu duluan kan? Next. Oh iya, lalu bagaimana langkah-langkah menjalankan posisi manajer itu? Oke. Nah, selama saya menempuh pendidikan PGP, diajari Pak Alip dan Pak Jul Prianto. Inilah cara menempatkan kita dalam posisi manajer itu. Kita pakai pola ini, segitiga restitusi namanya. Apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, karena dia segitiga, menanyakan keyakinan. Nah, nanti nih, menstabilkan identitas. Misalkan ini salah satu contoh. Siswa A dengan B beribut, karena mungkin awal ributnya itu gara-gara apa namanya? Ya, nilai atau nyontek apa segala macam kan. Yang kawan dicontek ini marah, ngoceh-ngoceh apa segala macam kan. Nanti kedua-duanya dipanggil. Yang nyontek ditanya juga, kenapa marah-marah? Apa masalahnya? Kan begitu. Nah, mungkin ya dijelaskan, ini karena ini Bu nyontek ini segala macam. Nah, lalu yang kedua, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan itu walaupun dia bersalah tetap kita apresiasi. Maksudnya begini, semua orang mungkin bersalah. Ya, semua manusia itu bersalah. Mungkin Bapak Ibu Bapak juga di masa lalu punya rasa bersalah, punya kesalahan juga. Tapi Bapak sangat apresiasi. Kamu tidak sampai begini. Kamu tidak sampai memukul kawannya. Hanya sekedar berkata-kata saja. Bagus. Itu namanya validasi kebutuhan. Oke? Yang terakhir, apa tadi yang terakhir di segitiga tadi, masih ingat? Ini yang di bawah, yang di samping sebelah sini, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita gali dia, apa yang bisa dia perbuat untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dia lakukan. Kita boleh punya ide boleh.
Coba kalau ide Bapak mungkin begini kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu dengan si A, kamu bisa lakukan. Itu kan ide. Tapi kalau dia munculkan sendiri, lebih bagus. Terbit dari dia maksudnya. Oke? Itu yang barusan saya ngomong itu, menanyakan keyakinan. Kita gali dia, bagaimana dia bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dari apa yang sudah dilakukan. Tapi dari dia, bukan kita yang paksakan. Mengerti Pak Nurdin? Itu. Tuh. Dia 3 langkah yang harus kita ambil dalam menyelesaikan masalah kalau kita ingin berada di posisi manajer. Yang pertama tadi, stabilkan identitas anak itu maksudnya. Jangan kita tekan dia. Yang kedua, validasi kebutuhan dia. Tanyakan, kenapa dia berbuat seperti itu? Apa alasannya? Oke? Lalu sedikit apresiasi. Bagus, kamu tidak sampai melakukan itu. Itu namanya validasi kebutuhan. Alasan dia melakukan itu. Yang terakhir baru keyakinan. Saya sendiri juga menanyakan keyakinan. Oke, tanyakan keyakinan dia. Apa yang bisa dia perbuat untuk mengatasi masalahnya itu. Itu posisi seorang manajer. Tidak langsung menghukum, tidak langsung membentak, tidak langsung menghardik. Gimana Pak Nurdin? You okay or KO? Oke ya. Kalau KO terkapar tak bangkit lagi Pak Nurdin. Oke? Nah, ini saya punya sedikit permainan dari demonstrasi ada sedikit demonstrasi. Nanti satu orang jadi gurunya, satu orang jadi muridnya. Pak Nurdin saya bagikan dulu ya. Ini dah mau selesai nih. Kira-kira udah lebih belum setengah jam ya? Ya. Ya. Nanti kena pula kameramen. Ini jadi murid. Ini jadi guru. Saya kemarin masukkan video kok hilang ya? Yang di blank tadi mungkin tak? Nih, sebagai murid. Guru. Saya senang murid, Pak. Pak Dudung jadi murid. Iya. Tidak bisa Pak Dudung jadi seorang guru. Kok milih-milih jadi murid? Tak boleh. Harus jadi guru. Oke. Silakan Bapak Ibu baca kasusnya. Baca kasusnya sebentar ya. Saya kemarin ada video di sini tapi kok hilang ya? Di sini mungkin nih posisinya nih. Kok tak keluar sini? Jadi kasusnya di sana ada seorang murid. Itu yang kemarin nih Bang. Yang pas Lokakarya kemarin. Ada seorang murid kurang didekati kawan-kawannya. Jadi dia punya sebuah ide untuk menarik perhatian kawan-kawannya ini. Terpikirlah sama dia. Ya, pikirlah sama dia bagaimana supaya saya setiap kali guru masuk saya pura-pura ingin ke WC terus. Supaya kawan-kawan saya senang dengan saya atau ketawa. Sampai pada akhirnya ada seorang guru melapor ke wali kelasnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang saya kasih kertas, satu yang jadi murid itu, yang jadi guru memposisikan diri sebagai posisi manajer. Apa yang harus dilakukan? Tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu, alasannya apa. Lalu tanyakan dia bersedia tak memperbaiki ke arah yang lebih baik, meminta maaf atau apa segala macam. Oke, sudah selesai baca skenario-nya Pak Nurdin dan Pak Sudung. Untuk kasus sudah. Ada yang perlu ditanyakan sebelum. Oke, boleh kameranya ke belakang. Coba Pak Sudung yang jadi siswa tadi ya. Nah, dipanggil memasuki ruang wali kelas. Pak Sudung namanya Bita. Pak, ya Bita betul ya. Nah, Pak Nurdin namanya siapa? Besti apa Basti? Basti ya. Oke. Boleh Pak Dudung
peragakan pura-pura dari pintu gitu. Masuk ruang kepala sekolah. Ruang wali kelas Wali kelas ya? Oke, wali kelas. Ya, kasih waktu. Pak Nurdin jangan tegak, kan posisinya wali kelas. Iya kan? Nggak boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum. Misi Pak. Ya, silakan dulu Pak. Maaf Pak. Dapat saya panggil Pak. Ini apa namanya tadi? Saya nama saya. Tidak tahu pula nama muridnya. Sama Bapak kemarin ya keluar masuk dari kelas ke toilet berulang-ulang sampai berulang kali sehingga ditawa-tawakan sama kawan-kawannya dan ketawa. Ada apa sebenarnya nak? Sebenarnya Pak, saya tuh nggak mulus perutnya Pak. Nggak mulus ya? Iya Pak. Cuma saya sebenarnya nggak senang dengan pelajaran matematika Pak. Maka saya tuh kalau nggak keluar, saya pusing Pak kalau belajar matematika. Nggak nyambung. Oke, iya Pak. Senang ya? Gaya gurunya itu, gaya wali kelasnya. Masuk Pak, nggak bisa. Terus sih Pak, saya dulu belajar Pak. Terus sih Pak, saya mulai. Nggak mulus juga Pak. Ini cuma Kalau bisa posisi manajer itu agak senyum dikit, jangan sangar kali. Wali kelas bang. Oh, wali kelas. Ya, posisinya sekarang yang diambil posisi manajer kan. Ya, agak senyum dikit, dia jangan sangar kali. Ya, ada. Ya, next. Lanjut. pulau terus Pak, saya nggak suka belajar matematika Pak. Ya, begitu kan? Ada yang lain kira-kira yang membuat ibunya nggak suka, kira-kira apa yang membuat guru matematika nggak disenangi sama Ya. Anda? Ya itu Pak, padahal ibu itu menerangkannya Pak nggak jelas Pak. Jadi saya yang nggak suka, apalagi nggak nyambung Pak belajar matematika sama saya Pak. Nggak nyambung ya? Iya. Tapi udah berusaha ingin disambung, udah nggak nyambung juga. Iya Pak. Itu namanya harus disambungkan, kalau biar putus nyambung. Oh. Oke. Ya terima kasih, nanti saya sampaikan ke Ada yang tinggal satu menanyakan keyakinan, berusaha menggali anak itu untuk bertanggung jawab. Yang segitiga yang terakhir. Iya. belum sama sendiri. Belum. Iya, gas. Apa adanya Pak? Iya, apa adanya. Ada rawat nanti. Ya. Jadi begini nak, ya. Apa namanya lupa? Saya Bita. Usianya udah agak Iya Pak. lanjut jadi ya. Iya. Udah lupa semanan ya juga anak. Bita nama saya Pak. Bita ya. Jangan apa ketemu juga dengan panggilan. Jadi untuk kedepannya supaya anak nanti bisa semangat lagi belajarnya, pokoknya dan senang dengan dengan pelajarannya, sampai harus berusaha untuk menyenangi gurunya dulu, ya, berusaha untuk menyenangi gurunya. Tapi gurunya senang, nanti kalau senang gurunya otomatis dia akan senang dengan pelajarannya. Itu ya. Jadi jangan membenci, jangan tidak suka dengan gurunya, pasti nanti akan senang dengan pelajarannya. Selama 4 tahun nanti akan menjadi senang ke pelajarannya. Usahakan di sana ya. Ya, terima kasih dan terima kasih. Jadi tetap semangat belajarnya. Terima kasih Pak. Oke. Wah, tepuk tangan untuk Pak Nurdin dan Pak Sudung. Oke. Kita ke penampilan kedua ya. Habis itu selesai. Nah, sekarang lupa terus saya. Risma. Ibu Risma jadi siswa apa murid itu? Guru. Nah, bagus, calon guru beneran kan? Nah, Ibu Riani udah guru tapi di set jadi murid. Nah, silakan peragakan ya sebagai posisi manajer. Assalamualaikum Bu. Dengan Anda terkait mengajukan apa di rumah saya. Jadi saya ada mendapatkan laporan. Sebentar lagi ya. Ayah tunggu rapat dulu bentar ya. Oke. Izin buka bagi toilet untuk buang air betul. Nah, beberapa bulan sebelum itu mengatakan bahwa kita itu terlalu sering izin dan juga bersenda sama teman itu bukan lawan dan apa ya? Karena memang kebelet Bu. Ya bagus. Awalnya ngomong gitu, belum jujur. Cuma saya cuma di dalam kelas. Iya, tapi kan yang bisa lakukan itu kan tidak bisa
bisa dikatakan jarang, tapi lebih ke sering. Kenapa melakukan itu? Ya, alasan sebenarnya lagi. Kalau sudah Iya. sebenarnya itu Bu, saya nggak punya teman. Nah, Jadi dengan menarik perhatian mereka, dengan saya sering berbagi lab, jadi mereka itu semakin suka sama saya, jadinya saya merasa nyaman gitu. oke, benar. Jadi yang kita lakukan itu boleh, hanya saja cara melakukannya perlu dievaluasi kembali. Kenapa? Karena berteman itu tidak harus melakukan kesalahan, tapi harus dengan bergaul secara baik. Oke. Itu sih ya Pak. Ya, itu sudah masuk ke segitiga yang kedua. Yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan terhadap siswa itu. Apa itu tadi menanyakan keyakinan? Yaitunya menggali rasa tanggung jawab dari dia, dari anak. Mau tidak untuk berubah ke arah yang lebih baik? Jadi dari tindakan kita tersebut, apakah kita yakin akan mendapatkan teman selalu melakukan? Tidak. Karena bisa jadi menyebalkan sih malu. Jadi saya harap kita bisa mau cari cara untuk mendapatkan teman yang baik. Oke, tepuk tangan untuk Bu Risma dan Bu Siti Khairia. Jadi untuk melengkapi segitiga restitusi ini, saya ada lupa 1-2 hal. Yaitunya pada saat kita menjalankan proses segitiga restitusi dengan siswa yang bermasalah, saat posisi manajer, maka kita sampaikan juga sama mereka. Oke, kesalahan dan alasannya sudah Ananda utarakan. Kira-kira dari kesalahan itu, keyakinan atau nilai kebajikan apa yang sudah Ananda langgar? Misalkan kayak kasus si Bita ini, itu kan tidak menghargai, kurang menghormati orang lain, ya kan? Atau tidak disiplin juga dan segala macam. Ditanyakan juga ke dia agar dia tahu ini saya sudah melanggar norma ini, saya sudah melanggar nilai ini. Oke. Pada saat proses itu, kebetulan saya sebelum melakukan demonstrasi seksual tadi lupa. Tapi ditambahkan terakhir. Nah, itu pandai-pandai Bapak Ibu sendiri saat melakukan penyelesaian masalah itu. Oke, mengerti Pak Nudin, Bapak Ibu semua mengerti. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.